Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun harus belajar secara daring. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai indeks harga. Namun sebelum itu, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan indeks harga? Jadi, indeks harga adalah perbandingan perubahan dari suatu harga barang pada tahun tertentu dengan tahun dasar. Oke, dalam menentukan besarnya perubahan harga barang tersebut, maka diperlukan adanya sebuah perhitungan, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perhitungan indeks harga. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Oke, metode perhitungan indeks harga. Terdapat dua metode perhitungan dalam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Dan yang kedua ada indeks harga agregatif tertimbang. Langsung saja, yang pertama kita akan mempelajari mengenai indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga tidak tertimbang. Nah, rumusnya bagaimana? Oke, untuk rumus dalam indeks harga agregatif sederhana atau biasa kita sebut dengan IA adalah sigma PN per sigma P0 kemudian dikalikan dengan 100. Nah, apa yang dimaksud dengan sigma PN dan juga sigma P0? Oke, sigma PN merupakan harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Sigma itu kan berarti jumlah ya, penjumlahan. Jadi, sigma PN adalah penjumlahan dari harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Kemudian, sigma P0 adalah penjumlahan dari harga pada tahun dasar. Oke, sudah paham ya rumusnya bagaimana? Langsung saja kita ke contoh soalnya biar kalian lebih paham lagi. Oke, contohnya, ya perhatikan ada tabel harga barang dan juga jumlah barang A, B, C, D, dan E. Kemudian, ini untuk mencari indeks harga agregatif sederhana, maka yang diperlukan adalah jumlah dari PN atau harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya dan juga jumlah dari P0 atau harga pada tahun dasar. Nah, di sini itu kita disuruh untuk mencari indeks harga pada tahun 2015. Berarti PN di sini adalah penjumlahan dari harga pada tahun 2015. Dan P0 adalah tahun dasar, di mana yang dijadikan tahun dasar adalah tahun 2014. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkan harga dari barang A hingga barang E pada tahun 2014, ini ya, 200, ditambah 300, ditambah 500, ditambah 1000, dan ditambah 200, sehingga jumlahnya adalah 2200. Kemudian, kalian juga harus melakukan hal yang sama pada harga barang tahun 2015, yaitu ada 300, 350, 500, 850, 300. Dan jumlah akhirnya adalah 2300. Lalu bagaimana dengan kuantitas ataupun jumlah dari barangnya? Oke, dalam menghitung indeks harga agregatif sederhana, kalian tidak memerlukan kuantitas ataupun jumlah dari barang tersebut. Sehingga yang harus kalian perhatikan dan kalian gunakan dalam perhitungan hanyalah harga dari barang-barang tersebut. Langsung kita masukkan ke rumus ini. Oke, di sini ya, berarti IA sama dengan sigma PN. Sigma PN berarti 2300. Dimasukkan sini, dibagi dengan sigma P0 atau harga pada tahun dasar ini.
2.200 dimasukkan ke sini dan dikali dengan 100. Nah, jumlahnya adalah 104,55. Jadi, harga pada tahun 2015 mengalami perubahan atau mengalami kenaikan sebesar 4,55%. Nah, kenapa 4,55%? Padahal kan hasilnya 104,55. Nah, jadi di sini kita mengurangi 104,55 ini dikurangi dengan 100, sehingga kenaikannya sebesar 4,55%. Gitu ya. Sampai sini sudah paham? Oke, lanjut ya. Kita ke perhitungan yang selanjutnya, yaitu ada indeks harga agregatif tertimbang. Nah, untuk metode perhitungan dalam indeks harga agregatif tertimbang itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 macam. Yang pertama ada metode Las-Peyres atau IL. Kedua ada metode Paasche atau IP. Dan yang terakhir ada metode Drobis and Boly. Oke, apa yang dimaksud dengan metode Las-Peyres? Jadi, metode Las-Peyres itu merupakan indeks harga tertimbang yang menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar atau Q0 sebagai faktor penimbangnya. Kemudian, untuk metode Paasche adalah perhitungan indeks harga tertimbang dengan menggunakan kuantitas barang pada tahun yang diukur atau QN. Jadi kan tadi pada metode Las-Peyres menggunakan Q0. Nah, pada Paasche ini menggunakan QN atau kebalikannya. Begitu ya. Dan metode Drobis-Boly adalah perhitungan indeks harga dengan menggunakan rata-rata atau dengan menjumlahkan rata-rata dari hasil angka indeks Las-Peyres dan juga Paasche. Oke, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Las-Peyres atau IL. Nah, untuk rumus dari Las-Peyres atau IL itu adalah sigma PN dikali dengan Q0 dibagi dengan sigma P0 dikali Q0 dikalikan 100%. Nah, yang dimaksud dengan kuantitas pada tahun dasar itu adalah Q0 ini ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa yang menjadi faktor penimbangnya adalah Q0. Nah, ini digunakan untuk mengalihkan pada PN dan juga P0 gitu. Oke, ini ya untuk memperjelas dari keterangan pada rumus tersebut. Nah, untuk lebih memperjelas bagaimana rumus dalam metode Las-Peyres ini, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Oke, terdapat tabel juga ya seperti tadi, tabel harga dan juga jumlah dari barang A, B, C, D, dan E. Untuk harga dan juga kuantitas ini sama ya seperti yang di agregat sederhana, hanya saja untuk perhitungannya akan berbeda. Jadi untuk mempermudah dalam mengerjakan, karena rumus dari IL adalah PN dikalikan dengan Q0 dibagi dengan P0 dikali Q0, maka kalian akan lebih mudah apabila membuat tabel di sebelah harga dan juga kuantitas itu PN dikali Q0 dan juga P0 dikali Q0 seperti ini ya. Ini dan juga ini kan lebih mudah ya, nanti tinggal mengambil dari sini kemudian dimasukkan ke sini begitu ya. Dan nanti yang digunakan adalah sigma, maka kan jumlahnya lebih mudah gitu. Nah, caranya langkah pertama, kalian harus menghitung PN dikali Q0 terlebih dahulu. PN adalah harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Jadi di sini kan berarti tahun 2015 karena kita akan mencari
indeks harga pada tahun 2015. Jadi PN 300, untuk barang A, PN-nya adalah 300, dan untuk Q0 adalah jumlah atau kuantitas barang pada tahun dasar, yaitu pada tahun 2014. Berarti kan ini 50. Nah, PN dikali Q0 untuk barang A adalah 300 dikalikan 50. Jadi hasilnya adalah 15.000. Begitu juga untuk barang B, C, D, dan E. Kemudian setelah selesai dikalikan, kalian tinggal menjumlahkan hasil dari PN dikali Q0 dari barang A, B, C, D, dan E. Paham ya sampai sini? Tinggal mengalihkan ini loh, PN dan juga Q0. Jadi ini dikali PN dikali Q0, PN dikali Q0, begitu ya, sampai dengan barang E. Kemudian setelah ini PN kali Q0 diketahui jumlahnya atau sigmanya, maka kita mencari untuk pembaginya. Pembaginya adalah P0 dikali dengan Q0. Nah, P0 itu adalah harga pada tahun dasar, begitu juga dengan Q0 adalah jumlah barang pada tahun dasar. Jadi, yang dikalikan adalah harga pada tahun 2014, yaitu 200, dan juga jumlah pada tahun 2014, yaitu 50. Jadi, untuk barang A, P0 dikali Q0-nya adalah 200 dikali 50, hasilnya adalah 10.000. Begitu juga untuk barang B, berarti 300 dikali dengan 100, jumlahnya 30.000. Dan begitu selanjutnya. Kemudian di akhir, karena kita mencari sigma atau penjumlahannya, maka perkalian ini kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 200.000. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi kan rumusnya itu adalah IL sama dengan sigma PN dikalikan Q0 dibagi dengan sigma PO dikalikan QO dikali dengan 100. Nah, sigma PN dikali Q0 adalah hasil dari PN dikali Q0. Jadi jumlahnya adalah 210.000. Nah, ini dimasukkan di atas ini. Kemudian, untuk sigma P0 dikali Q0 adalah hasil dari atau jumlah dari P0 dikalikan dengan Q0 ini ya, yaitu sebesar 200.000. Jadi, 210.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100. Dan hasilnya adalah 105. Maka, pada tahun 2015 telah terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Mengapa 5%? Karena seperti tadi di agregat sederhana, bahwa hasil dari perhitungan ini, 105 ini, dikurangi dengan 100 sehingga hasilnya adalah 5%. Gitu ya. Oke. Langsung saja kita ke perhitungan yang selanjutnya, yaitu menggunakan metode Paasche atau IP. Nah, rumusnya itu adalah IP sama dengan sigma PN dikali Qn dibagi dengan sigma P0 dikali Qn, kemudian dikalikan 100. Nah, untuk metode Las-Perez itu kan faktor penimbangnya adalah Q0 atau jumlah pada tahun dasar. Nah, untuk Paasche ini menggunakan Qn atau jumlah pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Oke, ini untuk keterangan dari rumusnya seperti tadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke. Di sini juga terdapat tabel seperti tadi ya di perhitungan sebelumnya. Untuk harga dan kuantitas, angka-angkanya sama, hanya beda pada perhitungannya. Nah, untuk mencari
indeks harga atau angka indeks dengan menggunakan metode Pasce itu memerlukan adanya perkalian harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya dengan harga pada tahun dasar dikalikan dengan QN atau kuantitas jumlah barang pada tahun yang dihitung. Berarti di sini yang dijadikan sebagai QN adalah jumlah barang pada tahun 2015. Jika tadi di perhitungan last period kita memfokuskan pada Q0 atau kuantitas pada tahun 2014, sekarang kita berganti menggunakan QN ini ya pada tahun 2015. Sehingga lebih mudahnya ini seperti dihilangkan gitu loh. Ini kita tidak usah menggunakan kuantitas barang pada tahun 2014. Oke, langsung saja. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi dengan sigma P0 dikali QN kemudian dikali dengan 100. Maka langkah pertama kita harus mencari sigma atau penjumlahan dari PN dikali QN. Nah, caranya yaitu dengan mencari PN dikali QN per barang. Yang pertama kita mencari pada barang A. Barang A, PN-nya adalah harga pada tahun 2015 adalah 300 dikalikan dengan QN. QN itu 100 atau jumlah barang pada tahun 2015. Jadi 300 dikalikan dengan 100 adalah 30.000. Untuk barang B juga sama. PN-nya 350 dikalikan dengan 100, berarti 35.000. Begitu juga dengan barang C, D, dan E. Kemudian setelah setiap macam barang dikalikan antara PN dan juga QN-nya, maka kita mencari sigma atau penjumlahannya. Jadi penjumlahannya adalah 242.500 ya. Nah, yang selanjutnya kita harus mencari pembaginya. Pembaginya adalah sigma P0 dikali dengan QN. Jadi kita harus mengalihkan P0 setiap barang dengan QN setiap barang. Untuk barang A, P0 atau harga pada tahun dasar adalah 200 dikali dengan QN. QN tadi sama yaitu 100. Berarti 200 dikali dengan 100 sama dengan 20.000. Begitu juga dengan barang B. 300 dikali dengan 100. Jadi hasilnya adalah 30.000. Dan begitu seterusnya untuk barang C, D, dan E. Dan sama seperti yang tadi, kita harus mencari sigma atau penjumlahannya. Hasilnya adalah 240.000. Nah, dari hasil penjumlahan ini atau sigmanya ini, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma dari PN kali QN, yaitu 242.500 kita masukkan ke sini, dibagi dengan sigma P0 dikali QN, yaitu sebesar 240.000. Kita masukkan di pembagiannya. Nah, hasilnya dikalikan dengan 100, maka hasil akhir adalah 101,04. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga pada tahun 2015 sebesar 1,04%. Sampai sini semoga sudah paham ya. Kita lanjut ke metode perhitungan yang terakhir, yaitu ada metode Drawbridge and Bowley atau disebut dengan ID. Nah, rumusnya sendiri adalah ID sama dengan IL ditambah dengan IP dibagi 2. Nah, IL adalah indeks Las-Perez, kemudian IP adalah indeks Pasce, dibagi dengan 2. Kenapa perhitungannya menjumlahkan antara kedua metode ini dan dibagi 2? Karena seperti yang dijelaskan di awal bahwa metode Drawbridge-Bowley ini merupakan rata-rata dari perhitungan indeks harga Las-Perez dan juga Pasce.
Gitu. Nah, untuk perhitungannya seperti ini ya. Berdasarkan perhitungan angka indeks Las Peres dan pasca pada tabel sebelumnya, yaitu dengan menggunakan barang A, B, C, D, dan E, maka didapatkan indeks Las Peres sebesar 105,00 dan juga indeks pasca sebesar 101,04. Kemudian jumlahnya ini dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 103,02. Maka dengan demikian, menurut perhitungan metode Davis-Bowlly, terjadi kenaikan harga pada tahun 2015 sebesar 3,02%. Nah, ini mudah ya karena sebelumnya kita sudah mencari hasil dari indeks Las Peres dan juga indeks pasca. Tapi ada beberapa soal yang hanya menyediakan tabel berupa harga pada tahun dasar dan harga pada tahun yang dihitung, angka indeksnya, kemudian dengan kuantitas atau jumlah barangnya, sehingga kalian harus mencari berapa jumlah dari indeks harga Las Peres dan juga pascana dari awal. Dan setelah ketemu jumlahnya atau hasilnya, kalian baru bisa membaginya menjadi dengan 2 dan ketemu dengan hasil akhirnya atau persentase akhirnya gitu. Jadi kalian harus kembali lagi ke soalnya ya. Harus bisa membaca soal tersebut dengan teliti agar tidak salah gitu. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, saya anggap sudah paham ya semuanya. Semoga nanti kalau ada soal-soal perhitungan mengenai perhitungan indeks harga, kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini mengenai perhitungan indeks harga. Apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya pada saya ataupun bertanya melalui forum yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.